DeepMinder contohnya ya. DeepMinder ini bisa dipilih mau ambil, nah, kalau nggak mau ambil data DeepMinder gitu. Di sini tuh mau dikasih pilihan apa aja sih, ya gitu ya. Mau population, mau apa namanya life ekspektasi, income, CO emission per person, dan yang lain, other database. Misalkan, nah ini WDI, kita juga memakai. Nah, kemudian pekerjaan, nah ini employment by sector. Kalau file aslinya kan besar sekali ya. Ini dibagi di Minder dengan beberapa segmen. Misalnya live, kayak yang saya ambil tadi adalah live ekspektasi. Di sini dia memilihkan CSV dan XLX yang bisa kita gunakan. Ini mau diekspor menggunakan CSV atau XLX bisa, sehingga memungkinkan untuk digunakan di Power BI. Begitu. Nah, oh tadi belum download. Udah sih sebenarnya saya download di Lex ini, tapi kalau saya ambil Lex-nya yang CSV karena hasilnya kok beda. CSV com next. Oke, next. Oh sama dengan yang di sini. Nah, ini misalkan saya ambil Power BI kemarin ya, data, kemudian ini sudah ada datanya. Oh, oke, saya ambil pakai CSV. Nah, CSV Lex ya. Oke, bagaimana dia meload? Nah, dia meloadnya ini eh, berapa? Based on first 200 row, 200 pertama. Nah, 200 baris pertama. Kalau di enter dataset banyak sekali. Nah, sudah kita misalkan pakai yang ini ya. Tapi apa namanya? Headernya masih kolom-kolom begini. Coba nanti kita perbaiki. Kemudian kita load. Kalau mau ditransform juga bisa. Coba kalau kita ditransform, dia akan menampilkan begitu. Nah, ini kita akan mengganti. Ini apa nama kolomnya nanti untuk apa namanya apa yang mau ditampilkan. Nah, tapi kita pahami data aslinya dulu ya. Kita pahami data aslinya di Lex ini tadi yang terkait dengan live ekspektasi. Ini adalah eh, negara ya. Nah, di sini itu years-nya. Ya, sebenarnya di sini years. Jadi kalau ini kita gunakan begitu ya, kita perbaiki lah. Dia itu ngomongin ke bawahnya ini country-nya, begitu di sini adalah tahun. Ini adalah tahun, kolom tahunnya. Nah, oleh si filenya ini dibuat ke kanan. Ya, harusnya kan ini kalau kalau cerita database yang sebenarnya recordnya bukan ke kanan, tapi recordnya itu ke bawah. Jadi nanti berapa banyak negara ini terus mengulang berapa tahun ini datanya kan begitu. Nah sekarang secara uh, negara dia akan berulang. Cuman ID ID perulangannya yang ID-nya yang nggak sama ya karena beda tahun. Kalau sekarang ini kalau ini kita terjemahkan begini saja. Nah ini country dianggap sebagai record. Ya, country-nya dia sebagai record kalau kita baca data aslinya.
Nah, kan begini. Ini ceritanya kan eh, nggak bisa tiba-tiba kita ubah langsung kita kita langsung kita pakai langsung gitu ya. Tapi kita harus kita cek dulu datanya seperti apa yang ada. Kalau di sini betul. Country ini country ke bawahnya, ke kanannya ini ya tahun years gitu. Ini adalah years. Nah, kalau ini saya buat years gitu banyak sekali nih mau sampai tahun 2022 kalau nggak salah. Banyak sampai 2100 tuh anunya perkiraannya. Nah, ini kan jadinya begini. Nah, ini satu kolom lah, years. Jadi ini years 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 juga. Country negaranya ke sana ya. Jadi kan ini kalau saya tampilkan jadi begini, ini begini. Nah, negara Afghanistan pada tahun 2020 tahun 1800 ya, tingkat rata-rata umur kehidupan life expectancy-nya ya. Life expectancy itu ah apa namanya? Rata-rata umur lama waktu umurnya ya. Pada tahun 1800 Afghanistan itu hanya 28 tahun gitu. Nah, kemudian sampailah di turun terus. Nah, sampai pada tahun ada naik nggak dia? Sampai tahun 1800-an naik lagi, 800 itu naik jadi 30 tahun, 8 rata-rata. Nah, ini adalah ekspektasi per tahun. Jadi kalau kita pakai, wah ini nggak akan masuk ke sini. Ini karena hasilnya akan begini. Country ini dianggap sebagai record begitu. Country-nya sebagai record. Ini kalau saya hapus, not no. Oh, ini saya get lagi. Kita ambil yang 200 saja. Texting. Nah, ini akan tampil ini. Ini akan kolomnya nanti kalau kita rename, kolom satu ini menyatakan country kan. Nah, kolom 2 menyatakan apa? Yang di sini juga ada tahun, ada ini umur kan ini life expectation, ekspektasi pada umur 1800. Nah, berarti ini harus diubah dulu. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, oh ini sama tadi. Nah, ini ada. Nah, ini life tapi ada gabungan ya. Life ekspektasi income per tahun 2010. Nah, life ekspektasinya 62,7. 62 tahun, 7 nya harusnya begitu. Nah, karena ini harus ini life ekspektasi desimal number. Ini kalau kita taruh di sini terus transform data yang kelihatan sih belum ya, tapi kalau di data aslinya ini si mana data aslinya, nah ini dia umur ekspektasinya adalah 62,7 pada tahun 2010. Nah, yang ini juga begitu karena ini harus diubah menjadi gaya database Excel-nya ya. Karena kalau kita lihat pada gambar pada webnya ini begini. Jadi per tahun, record per tahun, record per tahun, record per tahun gitu ya. Nah, nanti akan membuat seperti ini. Nah, nilai ekspektasi sesuai dengan umur untuk 4 negara. Ada USA, China, Rusia, dan Nigeria. Nah, China ini pernah sangat menukik sekali pada tahun 60-an.
di zaman Mao Zedong ya. Karena tingkat tingkat life ekspektasi masih orang Cina itu meningkat sampai di 78,1. Nah ini itu contohnya begitu. Nanti kalau ini by income, nah ini kalau saya tadi ambil ekspektasi dari sini. Nah, jadi ini perlu diubah lagi untuk jadi ke bawah gitu ya. Ini semua record. Oke lah, anggaplah misalkan kita ubah sebentar. Nah, ini bolehin pakai aja. Nah, ini kan per tahun ya. Nah, ini kan begini kan ya. Yang Andorra ini juga bisa. Andorra itu ada kalau misalkan kita punya data nol ya, data nol menghandlingnya ada di dalam di mana menghandling missing value di apa di Power BI. Tapi nanti dulu kita selesaikan ini. Misalkan kita ambil 4 negara tadi ya. Kita copy lagi. Terus kita masukkan sini. Kita ambil misalkan tahunnya nggak usah tahunnya panjang sekali ya, kita anggaplah tahunnya dari tahun 1900-an aja sampai di kita sekarang. Ini kita hapus gitu nak. Kemudian beberapa negaranya kita hapus, nggak usah banyak-banyak. Misalkan Afghanistan, Angola, Albania nggak usah misalkan ya kan. Terus Argentina ini karena nanti malam Piala Dunia geser. Nah ya, nggak di Indonesia Piala Dunia U20 tapi pindah ke Argentina. Cuman kita dapat tukarnya, dikasih emas kita. Australia, Austria, Burundi. Nah ini Belgia. Nah ngomong Burundi, saya punya teman di Burundi ini. Kemudian Benin, Bangladesh, nggak Bangladesh boleh. Kita lihat beberapa negara aja. Ini dulu negara perang. Kemudian kita Brazil, yang terkenal aja, nah Brunei. Atau kita ambil negara-negara yang di Asia Tenggara lah, bagus juga ya. Kita filter. Saya filter negaranya tuh, negara Asia Tenggara apa aja? Pertama Brunei, Kambodia, kemudian apa lagi? Myanmar, oh nggak mau deh ya, pilih satu. Nah, Brunei, terus apalagi yang dekat berarti B, kemudian ya nanti ketemulah kalau M, Malaysia, kemudian S, Singapura, kemudian M lagi Myanmar, MY ya, kemudian Thailand, Timor Leste, Indonesia, kemudian Filipina, Filipina P ya, kemudian apa lagi? Vietnam, 10 berapa? 10 kurang satu nih. Mana negara yang kurang satu lagi nih? Brunei, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,
Timur Leste, Vietnam, Laos. Laos. Sudah ya. Nah, ini ada 11 negara. Oke, kemudian ini ada 100 ini. Lebih ya. Nah, ini kan harus ngulang pada tahun. Nah, ini years-nya di sini. Nah, ini life expectation. Hmm. Kan gitu, nak. Ini hmm. eh berapa kolom ini nanti ke bawah? Nah, banyak nih. Kalau ditransform juga, kalau ditransform kan tahunnya yang ke kanan. Nah, ini nambah lagi kita. Ngopikan ini sebanyak, misalkan anggaplah nggak usah banyak-banyak lah, dari tahun 2000 aja lah, tahun 2000, 2000, 2000 ya. Nah, tahun 2000, 2000 sampai 2020 misalnya. eh Filternya hilang. Nah, filternya hilang tadi. Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Laos, Myanmar, terus Filipina, terus Brunei, Kamboja, 11. Kita kopikan dulu. Nah, ini dah 2000 sampai 2025 lah. Berarti ada 25, 26 record nih ke bawah. 2000, 2000 gitu kan. Kan jadinya begitu. Nah, berarti 20, 120 aja baru. Nah, lama jadi ya. Nah, menyiapkan datanya yang agak lama ya. Kemudian 2022.
Ya, ini kita naikkan dulu. Gerakan per tahun. Nah, terlihat nanti. Oke, sampai seberapanya itu? 2000. Wah, ini sepi. Pada di mana ini? Nggak ada suaranya. Suara saya masih terdengar. Masih, Wak. Masih Pak, masih. Kalian di Masih. mana? Pada di rumah. Betul, Wak. Bener, Wak. Mas. Malam minggu kok di rumah. Dua ribu sembilan. Hmm, lama nunggu saya. Nah, ini aja. 10 tahun aja. Country in years. Kemudian di sini adalah uh, live-nya, live ekspektasi. Hmm, Oke. Kemudian coba kalau gini kita simpan. Lag sedikit. Kita masuk sini. Kemudian impor. Kita tadi Excel ya. Oke. Load begitu. Kemudian apply change. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih di sini. Caranya kalau ini kita ambil sketcher ya, live years-nya di X, aksesnya adalah live. Nah, harusnya muncul, ntar kalau ini begini, coba.
Oh, kemudian country, live, begitu coba. Kalau nanti mungkin apa namanya, sebentar, kan di sini ya, report ini coba kita hapus. Ini sketcher chart ini dihapus. Kemudian apa, kan kita pilih untuk di axisnya adalah years ya. Ya, sums of years. Nah, kemudian di mana sama tahun, kawan itu kan sama ini ya, harusnya dia itu jadinya manjang. Ini kan hanya membandingkan dia aja. Kemudian kalau saya buat grafik nggak bagus juga, belum bagus nih. Nah, nanti sudah betul tahun, life years. Lalu kita mainkan yang di sini, lah ya, misalkan sketcher itu tadi kolomnya kolom berapa dia? Kolomnya kolom 1, ini nggak bisa kalau ini. Misalkan dengan kolom berapa dia? Kolom 2 gitu. Kolom 1 dengan kolom 2 nggak ketemu juga. Berarti kalau dengan yang lalu, dengan contoh yang lalu, kemudian value axis bisa dihapus, kemudian mungkin ini adalah country, oke, kemudian data values. Nah, yang pertama adalah years itu, kemudian ini 1 tahun, cuma masalahnya ini hanya untuk 1 tahun. Life ekspektasi, nah ini bisa agak gede dia. Nah, cuman kalau ini kita masukkan, ini kan feature ya. Nah, cuman karena dia 1 tahun, nah nanti yang ingin saya tampilkan itu begini, pergerakan per tahun. Nah gitu, coba kalau ini kita masukkan yang ini ya, ini berarti temannya dengan ini. Nah, tapi dalam terus sketcher plot, nanti kita perbaiki aksisnya, country, kemudian aksisnya years, kemudian di aksisnya life. Kalau kita besarin, oke, nggak jalan ya, belum ke kanan ya. Kalau yang betul, sebentar, kalau dia itu jadinya bagus, ini kan yang pakai ini ya, dia kita buat sketcher, mana sketcher, bubble boleh juga. Coba kalau
Nah, ini income ya. Ini income. Pergerakannya bukan itu. Bubble chart, line chart. Nggak ada itunya. Ini. Coba. Jadi kalau pakai. Jadi yang ditampilin cuma dua deh. Nah, kalau yang data ini. Nah, ini. Country, yes. Bentar. Kalau kita kolom satu, kan ya, values-nya adalah kolom satu. Kan ini negara nih. Kemudian nggak masuk ya. Nah, kalau ini nggak masuk, ini saya ubah jadi line. Nah, ini kelihatan sum of like-nya, ini kan gabungan umur ya. Berarti di sini bukan pakai sum, dia pakai pergerakannya yang ini pakai demand bukan mana tadi. Nah, ini tapi kalau berdasarkan sum ya, kalau ini bukan sum, is all like-nya adalah jadi nanti bubble-nya itu memanjang begitu ya. Jadi kayak yang tadi, bubble yang tadi. Nah, ini tetapi ini kan sum of years ya. Dia gabungan dari rata-rata semua tahun, semua tahun. Yang mau kita beberkan itu adalah per itunya, per 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 tahunnya. Nah, ini dia. Bukan sum, tapi count. Di sini juga count. Kemudian kok satu? Oh, count satu. Jadi di sini country-nya axis-nya no calculation varian median count of years. No, nah, sama aja. Ini masih geser satu. Kalau belum summarize, nah, remove values display atau you keep value summaries as axis. Berarti nggak bu, dia harusnya hanya year saja, tidak pakai itu. Kita ulang dari sini pakai ini, terus value-nya adalah country, di sininya left, tapi dia bukan John summary. Oke. Remove value to display alternative squares. Nanti you can keep values summary for
Oke. Hmm, 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 hmm. Ini harus pilihannya tidak sum ya, tidak summary. Mana tadi tuh? Loh, kok ini jadinya? Hmm. Ini berarti model, yes. Oke, tinggalin aja ya. Nah, ini begini. Nah, kalau pakai line juga, kalau pakai line ya, ini kan pilihannya exist live. Nah, filternya some of years. Ini enggak, no summary lah. No sum. Kalau sum itu kan di jumlah. Ini kita nggak pakai sum. Dan kalau pakai average. Oke. Kemudian ini kalau distinct, ini varian. Nah, coba kalau di scatter plot kan, nah tapi kalau di scatter plot kan juga jadi begini. Nah, iya karena ini sudah gabungan. Yang ingin saya tampilkan itu per tahun gitu ya. Kayaknya karena ini apa namanya free lah sepertinya ya. Oke, ini tampilan tampilan akhirnya, tampilan dari sketchupboardnya yang per tahun ini kalau kita lihat. Coba saya tukar lagi. Ini values-nya saya hapus. Kemudian ini kalau game summary session ini rusak. Nah, dia tuh harusnya hanya year saja, tidak penjumlahannya. Kalau pakai penjumlahan ya hanya setahun. Kalau misalkan pakai minimum ya, pakai minimum years sama minimum life. Nah, ini jadi begini. Kalau misalkan dibuat jadi max nanti di tahun 2000 berapa tadi? Nah, ini maksimum. Nah, di sini juga maksimum misalnya. Nah, jadi sketcher plotnya nggak jalan karena di sini ya, karena nggak mau dia ini apa namanya down summarize. Jadi nggak mau kalau mungkin perlu yang apa namanya yang saya ini. Oh, ini masalahnya ya. Hmm. Jadi masalahnya lupa password yang ini. Hmm. Passwordnya untuk ini saya lupa. Kalau integrated mau nggak ya? Hmm. Hmm.
Hmm, itu dia yang lupa kita. Ini pun lupa saya. Oh, masuk ke email ya. You will sign kode. Hmm, tolong. Nah, ini don't have. Oh, itu masalah. Oke. Ini permasalahannya di situ ya. Ini tidak mau di summary. Ini kan saya pakai yang live. Apa namanya? Sum. Nah, harusnya dia nggak pakai yang sum. Jadi sehingga nanti terlihatnya seperti ini. Apa namanya? Mana filenya yang saya ambil tadi? Nah, nanti oh bukan ini. Nah, tapi ini berderet gitu ya, berderet per tahun seperti di mana di Python kemarin yang dia berderet begitu secara sketcher plotnya. Nah, kemudian uh, uh, ini kan panelnya ya, panelnya berarti pilihan x aksisnya tadi itu year saja. Jadi kalau years itu berarti dan summaries, cuman masalahnya ini uh, remove values to display X, alternatif bikin value summarization. Nah, oh, pas yang dihapus untuk nggak mau di summarization data kategorinya nggak jalan juga kalau jalan juga. Oke. Oke, data drill ya, formatnya iya. Oke lah, ini jadi masalahnya. Jadi artinya yang tidak eh mau nggak deh kalau pasangannya yes sama yes. Remove value to display X alternative you can keep value and set summarization. Ya. Masalahnya hanya di sini. Jadi eh, kalau di line, nah line
Nah, kita tadi dari sketcher lah satu-satu. Sketchernya masalahnya di situ. Kemudian eh bisa juga sebenarnya kalau di dalam apa di sini itu nanti macam-macam warna seperti yang di sini tadi. Cat, oke, live. Kan ini bagus nih lihatnya. Nah, per tahun, per negara begitu kan ya. Per tahun, per negara. Masih di eh, kalau kalau yang tadi ini kan datanya cuma di Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Kalau banyak lagi ya di regionnya begitu kalau kayak seperti yang kemarin ini gitu ya. Ini kalau di pie-nya kelihatan karena cuma di sketcherplotnya nggak masuk. Ini kan bagus. Kemudian di per region. Misalkan kita buat ya, hilang sini. Ini country itu apa namanya? Cuman ini cuma 1 tahun masalahnya cuma 1 tahun. Life expectation, kemudian years, ya kenapa jadi penjumlahan ya totalnya. Kemudian satu lagi saya buat region, region. Nah kan kelihatan macam-macam. Kalau salah, legendnya itu nggak negara tapi region aja. Nah ini kalau dilihat dari region. Dan ini sebenarnya kalau di Sketcherplot juga bisa begini. Cuman tadi tuh ya catatannya dia nggak bisa yang dan summarization. Kemudian by populasi juga bisa. Di dalam apa namanya di dalam Power BI itu uh, uh, challenge ya macam ya ini pilihan ini ya pilihan bagaimana kita menampilkannya si bisa sum bisa uh, average. Nah misalkan kita mau lihat average yang tadi ya average yang mana kita tadi yang Power BI yang di sini akan kita mau lihat ini terus per country, kemudian kita lihat sum years-nya itu adalah average, kemudian axis-nya juga average. Nah, oh, cuman ini ya, apa namanya, years-nya ya, years-nya yang nggak jalan ya, maaf, ini years-nya nggak jalan, yang ini scatterplot-nya emang nggak jalan. Jadi nanti gambarnya itu titik 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 gitu. Nah, titik-titik per tahun. Nah, sampailah ke tahun berikutnya. Nah, kemudian pakai bar. Nah, bar lebih bisa ini. Pakai bar, misalkan aksesnya years. Bar. Pakai bar yang ini ya. Cluster bar. Kemudian paket bar. Pakai kolom aja. Nah, ini misalkan begini. Apa namanya aksesnya itu years. Berarti kita isi dulu aksesnya itu years. Kemudian misalkan yes ya. Aksesnya yes. Ini y. Nah, gitu. Tapi yes-nya kemudian
value-nya, value lihat ini, legendanya adalah eh, oh nah axisnya kita ganti, bukan country, x axisnya itu tahun. Kemudian axisnya live, jadi nggak ya? Nggak jadi ya, kalau begini ya nggak jadi juga. Bottomnya berarti kan ke kanan ya, ke kanan kalau country. Nah ini ya bisa, cuman ini per sum of years-nya. Nah ini betul nih per sum of years-nya. Nah kalau yang agak banyak variabelnya di sini, banyak variabelnya itu di sini, kita bisa pakai yang ini ya, ke kanan berarti dia negara, kemudian eh, kanan ya eksisnya bisa tahun, terus value-nya itu GDP, GDP itu income, terus tambah legendnya by, lucu jadinya ya, kita ulang lagi, dia eksisnya adalah years, tapi pakai oh nah years, kemudian nilainya per kapita, kemudian dari per tahun negara. Nah ini karena dia hanya 1 tahun, ini dia hanya 1 tahun, tapi kalau dia jalan banyak tahun jadi begini ya, banyak tahun nih. Nah bergerak dia ke eksisnya tahun, Y-nya ini, kalau ini kita ganti jadi tahun, kemudian menterinya tidak, eksisnya adalah nah kemudian menteri. Nah ini per tahun. Nah ya bagaimana perubahannya, tapi ini nggak kelihatan karena nggak lama. Kalau yang dapat itu nanti bisa lama panjang, jadi bentuknya seperti grafik yang dari kecil kemana naik 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 begitu. Nah ini kalau diubah jadi line chart gitu ya. Nah berarti eksisnya tetap years, nah kemudian value-nya adalah naik nih, country legend-nya sama begini. Nah ini malah lurus aja nih kalau
Kalau karena per tahunan ya, ini dibuat jadi, nah ini di account. Jadi di sini ini berpengaruh yang di sini ya. Nah, posisi X aksis sama Y aksis ini berpengaruh terhadap eh, bagaimana bentuk dari tampilan yang kita buat. Yang ini apa? Negaranya adalah Singapura ya. Nah, Singapura ini yang paling tinggi hidupnya, apa namanya, kemungkinan hidup, umur hidupnya ini paling paling tinggi di Singapura. Kalau Indonesia yang gambar apa? Indonesia gambar oranye. Ini ya, Indonesia itu sampai dengan 2010 adalah rata-rata ya 69,3, 69,3 tahun, malah lebih. Yang paling rendah adalah, malah kita kalah dengan Timor Leste ya. Timor Leste 70 tahun. Yang paling rendah adalah di, nah dari sini kita tahu yang paling rendah adalah di Myanmar ya. Myanmar itu di 64 tahun. Paling tinggi adalah di Singapura. Nah, menarik ya. Kemudian ini kalau buat begitu, ini kalau dibuatkan, nah, tapi karena nggak nggak anu ya, nggak terlalu jauh tahunnya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya tahunnya panjang sampai 1 abad itu kelihatan sekali dengan data yang tadi. Nah, ini kalau per tahun di setiap mereka. Nah, ini datanya begitu. Itu kalau pakai line chart. Kemudian eh kemudian misal kalau yang tadi by region ya, kalau by region bisa, cuman dia itu cuma 1 tahun. Sekarang kalau values-nya ini kita ambil secara rata-rata, average gitu. Nah, ini cara average orangnya. Nah, kita average. Kalau misalkan yang paling tinggi, tadi kan jumlah. Kalau ini sekarang kita buatkan dalam bentuk itunya, ini 82 tadi ya, kalau dia rata-rata. Kalau dia maksimum, 82 maksimum live country, betul. Kemudian kalau di Pi jadi begini ya. Nah, oke. Kemudian karena nggak banyak pilihan ya regionnya, cuman ya nggak saya masukkan. Regionnya kan saat sama, ini sama-sama di Asia Tenggara. Kemudian kalau mau menceng ya, ganti, kita bisa lihat dengan banyak ya, slide fill. Nah, fill-fillnya itu ini bisa di drag ya. Saya tadi itu secara nggak langsung memberikan bahwa ini apa namanya, cara-cara menggantinya gitu ya. Ini-nya max live. Kalau ini filternya ditutup biar kelihatan besar. Jadi secara rata-rata ya. Kemudian ini juga kalau ini kita tukar, apa kejadiannya? Nah, terus kita buat jadi kan ya cluster, nah, malah halus sekali ya, nggak kelihatan. Nah, ini kalau gini. Terus kalau dia dibuat ini sama, jadi begini, numpuk-numpuk lah mereka. Kecilin, nah ini kecilnya gini. Kemudian kalau nah ini kalau saya ganti nih,
Tadi kan di line chartnya ya, bahwa x-axisnya adalah eh, life experience, life ekspektasi. Ini kalau saya ganti juga bisa. Ini tarik ke bawah, tapi bukan count. Nah, nah ini tadi. Nah, ini bisa diubah, bisa ditarik di drag and drop gitu ya. Si live-nya bisa di sana, kemudian nggak jalan ya rata-ratanya ya. Ini kan sum of like, harusnya ini kan jumlah. Oh, kemudian ini umum. Hmm. Oh iya, karena dalam bentuk tabelnya tidak bisa dicari karena ini tabelnya begini. Semuanya sama. Kalau misalkan dia mau nyari rata-rata sum itu berarti life experience-nya ke kanan, kanan sini. Ya, eksperimen yang seperti tabel awal. Seperti tabel awal itu akan bisa dia melakukan. Ini semuanya dianggap rata-rata dan penjumlahnya sama karena recordnya ke bawah. Ini normal ya, kita normal. Jadi antara tabel pertama dengan tabel kolom baris ya, baris record pertama dengan record kedua itu dianggap tidak sama. Jadi kalau ingin menampilkan yang bisa average of life experience ini, apa namanya, uh, seperti yang mana? Yang ini. Nah, ini bisa dilihat nanti. Dia akan rata-ratanya berapa. Rata-rata Afghanistan ini dari semua tahun berapa rata-ratanya. Gitu. Nggak masalah. Kemudian eh, sudah line chart tadi sudah ya. Kalau kita ubah-ubah tadi juga tren. Nah, ada tren analitik. Tren analitik itu gambarnya, gambarnya gambar ini. Nah, ini dia, ada gambar begitu. Nah, dia akan melihat tren lainnya, kita on kan. Nah, ini ada trennya. Ini kelihatan gambar trennya. Nah, ini ada garis ya, muncul garis trend line untuk semua. Jadi kalau di apa namanya, di Asia Tenggara itu ya di sini rata-ratanya akan berada di sekitar uh, 70 tahun, nah ya, 70 tahun masa kehidupan, 70 tahun life ekspektasinya. Kemudian uh, kemudian ini ditambah apa? Bisa juga tambah gambar ya kan ya. Kemudian nilainya bisa ditambah. Ini sama seperti kita menambahkan yang di tabel Excel begitu. Nah, kalau tidak hanya uh, line ya, di line pakai line itu, tapi juga bisa di sketcher plot juga bisa dikasih line ini. Misalkan kalau kita pakai yang ini bisa nggak? Ini ada garis trend ya. Garis trennya di sini ya. Nah, sama dengan yang di line. Kemudian ini juga ada nanti line. Nah, di sini line-nya. Kalau sketcher plot, nah ada garisnya nih. Harusnya ada garisnya dia. Nah, ini dia average. Oke. Nah, harus analitik untuk sketcher plot enggak? Ya karena satu ya, gitu ya. Kemudian setelah, nah
Kemudian ini adalah format visual. Ya, ini untuk ya, tadi ya untuk analitik. Nah, sebenarnya menjadi semakin mudah ya. Cuman bagaimana kita menginterpretasikannya aja dan bagaimana memudahkan kita bagaimana memahami ini fungsi-fungsinya itu. Nah, kemudian apa namanya bisa juga kita melakukan plot modification ya. Nah, bisa pakai formatting ini. Nah, apa yang mau kita ubah gitu. Nah, apa yang mau diubah misalkan mau ubah title-nya apa-apa begitu bisa. Nah, ini title bisa diubah nih. Jadi apa dia? Kemudian ini aksesnya ya bentuknya adalah continuous bukan kategorikal karena kan tabelnya continuous record ke bawah itu continuous semuanya. Kemudian values ini adalah pengaturan tulisannya, hurufnya. Kemudian ketika saya ngomong title nih gini, ini juga bisa di bagian apa nih tadi? X-axis ya. Bagian X-axis itu bisa diubah diganti namanya seperti apa bisa. Nah, tapi itu kan tidak terlalu ya, tidak terlalu menjadi perihal begitu di dalam formatting ini. Nah, yang menariknya lagi, eh, nah ini kelemahannya memang di Sketcherplot ya. Sebenarnya banyak yang bisa ditampilkan di Sketcherplot ini, gitu. Cuman karena yang nggak bisa disummarize, nggak bisa terjadi apa macam-macam persebaran. Ini bisa bagus loh persebarannya. Kemudian uh, ini bisa mengimpor ya. Kita bisa mengimpor visualisasi dari file ataupun dari bahkan dari marketplace juga bisa gitu. Visualisasi ini dari file atau dari marketplace kita impor bisa. Nah, get more visual. Nah, gitu. Ya, dari marketplace ataupun dari tempat dari internet gitu bisa diambil dari datanya dari sana. Nah, untuk apa namanya kalau kayak marketplace itu kan berarti kayak ke Microsoft Store gitu ya. Di Microsoft Store itu kan kita cari Power BI visual coba bisa ditambahkan di sini itu store yang tapi memangnya enak praktek sih ya maksudnya tugasnya Anda memahami ini harus dengan praktek gitu dengan suatu project. Nah jadi minggu lalu saya kayaknya sudah ngomong tentang project ini uh, di sini misalkan apa tadi itu Power BI visual Power BI visual bisa kita nambahin di sana ada word cloud ya kalau kayak contoh ada data text box dan macam-macam tapi itu tidak terlalu kemudian tambahan lagi kita bisa kayak nambah buat kata-kata apa namanya kalau di workload ya bicara kayak di workload itu kayak di data science. Nah, data science Anda ambil di Python itu ambil workload terus nanti muncul kata-kata begini. Nah, kata-katanya begitu. Nah, ini bisa ngumpul ya. Or automate
Power Apps. Nah, ini masih banyak nih yang harus kita explore dari di sini. Nah, ini tadi baru baru apa namanya baru sedikit dari tabel-tabel yang ngulang seperti tahun lalu, semester minggu lalu. Nah, kita bisa pakai ArcGIS, pakai Power Apps-nya ini, get more. Nah, harus ke sini ya, karena saya harus berbayar. Nah, sehingga nanti muncul kata-kata apa namanya ini, word cloud, word cloud. Nah, bisa diubah begini, Power BI. Nah, ini dia maksud saya. Ini dia. Bisa sampai begini. Kalau misalkan workload country gitu ya, country for BI sama seperti yang di mana ah, di Python itu. Nah, nggak ada nama-nama, anggaplah ini ya. Nah, ini China. Nah, ada gambar. Nah, jadi tidaklah sebenarnya lama-lama dengan Power BI ini tidaklah sulit begitu ya, tetapi karena tidak ada code atau apa gitu, tapi kita bagaimana me, namanya menyajikan, memilih dari eh, tampilan-tampilan atau interpretasi datanya. Nah, ini muncul workflow seperti ini. Ada negara mana aja begitu. Nah, nanti eh, yang paling banyak muncul ya, paling banyak muncul itu yang akan gede, semakin gede begitu. Nah, ini kok nggak mau dia import. Nah, tadi di sini get more. Nah, ini get more visual. Kalau di buku tutorialnya itu masih jangan lihat import marketplace begitu ya. Kalau di sini sudah get more visual itu nanti larinya ke sini, ke Microsoftnya workload gitu ya, workload. Nah, ada workload betul, workload sendiri gitu. Nah, ya, workload. Ini bisa juga sih pakai ini juga bisa, cuman yang standarnya itu pakai ada yang centang biru ya, ada centang biru workload, workload Power BI nggak ada. Nah, ini cuman dia bilangnya Power BI-nya saja. Nah, sana ada workloadnya. Nanti akan muncul kata-kata yang seperti tadi itu. Nah, ini dia. Nah, ini muncul seperti ini. Atau sendiri dia ya. Nah, nih kayak gini. Gede begini. Jadi, mana semakin kata yang sering muncul, frekuensinya sering ataupun nilainya paling banyak, dia akan semakin besar. Kemudian eh, sekarang kalau pakai map, kita coba pakai map. Cuman kita nggak punya longitude latitude ya, data longitude latitude. Kalau punya data longitude latitude ya bisa kita membuat grid map chart, map chart seperti di Python kemarin begitu. Nah, coba saya carikan Power BI intro. Jadi Power BI intro. Oke, ini dia ya. Windows Store dan semua ya. Nah, kemudian import dataset sudah, plotting sudah ya.
Di sini filtering tadi, ini filter gunanya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Nah, ini dia yang saya bilang. Oke, transit by GDP. Kemudian ada map chartnya. Kita membutuhkan latitude, longitude untuk value map chart. Kemudian, nah, ini kan yang tadi. Nah, ini ada life ekspektasi yang sama dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, ini filtering. Filter ya, panelnya mau mau untuk memfilter apa, itu saja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tuh, kalau apa namanya nih dia lengkap, ini dia nih, ini masalahnya saya yang lengkap binder map itu, minder map itu hanya 1 tahun begitu. Ini ada latitude-latitude-nya juga. Coba kalau file yang lama ini ada latitude-latitude-nya, nggak punya, tapi dia cuma 1 tahun. Nah, ini dia per region, terus ini sketcher plotnya kelihatan ya. Nah, kemudian kalau ini type-nya diganti menjadi basic filtering, malah ini nggak drop ya, jadi lebih cerah ini dia. Nah, ini di sini ada kita filternya, mau filter per tahun aja bisa. Nah, ini di sini. Kemudian on previous plot create filter region, visualisasi GDP per kapita per life ekspektasi for Amerika. Nah, mungkin Anda akan dapat file yang lengkap ya. Saya ini filenya yang ini nggak lengkap, yang ini. Ini hanya filenya 1 tahun kok. Semua negara tapi hanya 1 tahun. Nah, dan levelnya, income, life ekspektasinya, CO2-nya lengkap sih, cuman dia hanya 1 tahun sehingga persebarannya tidak bagus. Nah, saya saya share lah ya, tidak mumpung ingat. Nanti minggu depan masih inilah ya, masih pakai apa namanya, banyak 23 mega, besar besar, nanti kena ke Natasha aja kalau nggak terambil atau di e-learning. Kemudian ada slicer itu motong. Nah, motong slicer, create new blank slicer, affected by filter. Langsung saya oke, in chat type locate, itu pakai slicer. Kita tutup aja ya, slicer. Nah, ini yang di chat type filter type. Ini terus chat type. Slice. Mana slice-nya? Kita cari dia. Daily tidak ada, view bukan, device bukan, format tidak ada. Slice. Oh, saya ini slice. Nah, ini dia, ini slice. Divisor. Nah, kemudian di slice, oke, new blank ini ya, mau tahun berapa? Pakai slicer.
Oh, oh. Jadi mau slice-nya berapa, yang tahun berapa, dan negara mana gitu mau slice-nya. Nah gitu kita bisa bisa centang semua atau pilih salah satu. Misalkan saya ambil tahun 2007 sampai 2008. Ini kalau mau nambah ke bawahnya klik button. Kalau klik control, button control itu ditahan kemudian di sama kayak mau shift gitu. Nah, kemudian eh oke lah. Ini masih panjang nih ceritanya nih. Kita ambil, nah, ini hanya 2000. Oh, slash-nya hilang tadi. Ini kan slash-nya ini, kemudian kita tampilin. Oh, kita lihat di oke. Kemudian eh slicer sudah akan kalau kita coba yang ini, dia pakai slicer itu konstan bikin final gitu. Ya, stop. Nah, di untuk filter aja sebenarnya. Sebenarnya untuk filter aja. Cuman eh, di slicer ini akan jadi bagus begitu ya. Kalau saya kok belum ketemu ini tadi. Ini jadi bagus gitu setting move. Dia akan eh, bagus men-slice-nya. Nah, ya secara lihat ekspektasi, rata-ratanya pertumbuh, kalau pakai ini pertumbuhan penduduk atau rata-rata GDP. Nah, maaf nih saya belum ketemu yang slicernya. Harusnya jadi bagus deh. Kalau di mana di sininya itu jadi oke. Dari yang saya kirim tadi itu jadi bagus. Ya ini, oh dia bilangnya akan di cover di next section. Bagus slicernya jadi kayak gini. Region Asia di slice. Oh ini ya. Kemudian ditampilin tuh, ditampilin. Coba, saya kan sudah cek tuh negaranya. Apa nih? Australia sama Argentina aja. Kemudian kalau di drill dia back to report. Hmm, ini, ini masih kan Australia sama Argentina aja tadi dipilih. Nah ini slicernya nggak jalan ya. Nah ini kan dia pilih ini. Kemudian oh, dia jadi bagus kok.
seperti yang saya share tadi. Nah ini ya, ya maaf ini belum ketemu nih. Nah ini fokus America region, create slicer country, examine difference between Argentina and Bolivia. Nah dia kan gini kan ya. Kemudian ini loh, ininya kok nggak muncul. Hmm, mana ini aja. Hmm. Nah, populasi income. Yes, country populasi income. Nah, ini kan ada di kalau di blok dengan Australia, nah, yang Australia ini juga bisa nih. Nah, ini kan sudah kita filter. Kita filter, kita slice tahun berapa, years, country, populasi, income. Itu aja. Nah, oke. Okay. Jadi di filter ini ternyata juga juga apa ya? Juga hmm, filter on place sangat bermanfaat juga si filternya. Nah, yang terakhir itu saving sama saving ya, nge-save ya. Dari nge-save itu ya sudah nggak ada masalah, tinggal di save aja. Nah, tampilan ya, tampilan back to report ini bisa macam-macam. Nah, ini bisa slicing, kemudian ini bisa digeser. Nah, nanti akan tampil di sini. Hmm. Ya, di sini bisa lebih daripada satu. Jadi silahkan ini diatur kelas apanya eh, macam-macam ini ya apa namanya misalnya kayak ini lagi kalau kita gedein kemudian oh saya years oh yang ini aja yang sedikit back to report. Nah misalkan saya ambil yang lain tadi ya, ini kan kalau saya mau gedein itu ini misalkan yang tadi plus years ya, tahun. Nah, nah misalkan begini ya, ini kan bisa dikecilin ya. Nah, jadi di dalam satu layar yang ini ya, satu layar expand ini bisa di, nah, back to report. Terus bisa nambah lagi, bisa nambah lagi. Nah, begitu. Terus kalau misalkan kita mau pakai garis line tadi ya, line tadi ini legendanya terus ini adalah line live country. Nah, kemudian kita mau nambah lagi ditampilin pakai apa namanya misalkan ini bisa digeser sini ya. Nah ini ada ukurannya, kemudian di
pasang lagi. Nah, bisa misalkan begini, kalau mau difokuskan ya tinggal apa ini. Nah, terus kalau mau di back report jadi begini. Nah, jadi satu layar ini bisa untuk macam-macam lagi. Misalkan yang tadi tuh garis, garis, oh garis sekarang baru ya. Nah, garis, terus kita expand dia. Ini dia, besaran. Kita buat x-axisnya adalah yes, live, country, tapi kita tukar. Nah, sum, kemudian tadi pada ke analitik, trennya jalan, sudah ya, back to report, kelihatan. Nah, jadi begini, ini mau digedein nggak bisa. Bahkan, wah ini 4 aja gitu, menampilkannya 4 aja. Hmm, gitu. Hmm. Nah, oke. Kemudian, nah nanti tinggal dipresentasikan apa maksud dari semua yang ini. Nah, begitu. Kemudian durasinya sudah, terus ini bisa disimpan ya, tinggal di save aja dalam bentuk PPIX begitu. Kemudian kalau mau dipublish ya, publish ke Power BI berarti. Nah, yes, misalkan dicoba misalkan ya. Nah, Power BI. Nah, nah, ini masalahnya kalau mau ke Power BI service-nya harus beli apa namanya yang berbayar begitu ya. Nah, masih banyak yang akan kita eh, banyak ya yang harus dieksplor begitu. Jadi pertanyaan saya, sudah jam 9 aja. Minggu lalu saya ngasih tugas apa ya tentang di visualisasi data. Penugasannya kan project ya, project pada visualisasi data. Nah, itu eh, ya cari lah ya, apa ambil ambil atau search suatu dataset gitu ya, dataset untuk visualisasi data. Misalkan example, tapi bukan berarti pakai ini ya, gapminder misalkan, tapi jangan pakai gapminder lagi gitu. Example pakai gapminder. Nah, kemudian eh, ya, lakukan lakukan visualisasi data dalam 3 bentuk gitu. Satu, ini dalam Python ya, yang open Python, atau kalau Anda suka R ya pakai R boleh juga. Ini yang untuk, nah sekarang kan Power BI, kalau Power BI dulu cuma di R, sekarang Power BI itu bisa R atau Python. Ini ya scriptnya bisa dimasukkan ke Power BI. Nah, sebenarnya sama aja dalam bentuk R, Python ini kan open source ya. Kemudian dalam bentuk Power Microsoft, Power BI begitu. Nah, ini lanjutannya saya kepinginnya ini kan ada yang masuk ke dalam web gitu. Cuman
nggak usah lah sekarang ya, nggak usah. Pokoknya bisa berjalan di Power BI aja. Masalah Power BI desktop ataupun Power BI di yang setelah publish itu. Kemudian yang ketiga, kalau memungkinkan pakai Tableau. Nah, tahun lalu hanya sampai di Tableau ini, itu pun masih di pengenalan. Nah, sekarang kita beranjak lagi. Lakukan visualisasi data dalam 3 bentuk. Dan yang ketiga, lakukan interpretasi data. Interpretasi data dari masing-masing bentuk visual, masing bentuk platform ini ya, dalam 3 bentuk platform. Dalam 3 platform. Mulai dicicil dari sekarang ya. Nah, ini dia. Ini project visualisasi data sampai dengan UAS. Nah, petunjuk UAS saya kasih tahu sekarang. Petunjuk UAS sudah di akhir bulan ya. Petunjuk UAS berupa project analisis, interpretasi, dan lakukan analisis terhadap hasil visualisasi dan interpretasi data. Ikan analisisnya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan keberapa, 2 minggu lagi lah, 2 pertemuan lagi kita bicara analisisnya ya, bicara bagaimana apa yang tersirat dari apa yang tersurat. Maksudnya apa yang makna dari visualisasi itu. Nah, contohnya kan tadi seperti ini ya. Nah, ini bisa kita kaji mengapa kok Singapura itu linear gitu ya, linear tetapi naik gitu ya, linear tapi dia naik, trennya naik terus sampai yang tertinggi umurnya dapat dengan Singapura. Apakah jaminan kesehatannya, terus mengapa ini Kamboja ini ya, Kamboja atau Myanmar ini, Kamboja atau Myanmar ini 57 dia, 57,7 tahun. Nah, mengapa pada posisi ini dia sangat rendah sekali? Anda bisa Anda akan analisis di situ. Nah, kemudian ujungnya adalah rekomendasi. Kemudian yang keempat adalah memberikan rekomendasi dari hasil analisis, hasil interpretasi, interpretasi dan analisis visualisasi. Nah, apa rekomendasinya? Jadi ini masih berbicara tentang ini loh kita. Saya itu kan ingin menghubungkan data ini, data, informasi, knowledge gitu ya, knowledge sampai ke keputusan, rekomendasi, keputusan. Nah itu, cuman ya Anda prosesnya melalui dari ini. Nah, datasetnya silakan lah, datasetnya apapun boleh. Banyak sekali yang bisa ya. Kemudian lakukan visualisasi dalam bentuk 3 platform ini. Tableau berarti kita mulai nanti minggu-minggu depan. Tapi saya masih minggu 1 lagi ya. Nah, sampai dengan akhir semester, kemudian minggu depan masih pakai Power BI. Kemudian lakukan interpretasi, berikan rekomendasi, UAS bentuk project, dan project dipresentasikan satu persatu, dipresentasikan secara individu berarti tidak dikumpul, Anda presentasi langsung gitu. Maksudnya adalah presentasi langsung. Oke. Seperti di data science ya, data science kemarin begitu juga, presentasi langsung. Jadi satu-satu datang menjelaskan ini apa, nanti saya akan bertanya dari
di mana posisinya gitu ya. Oke. Karena saya itu sudah terlambat, sebenarnya terlambat banyak begitu. Ini sudah harusnya di pertemuan ke-14 atau berarti ke-15. Cuman saya masih ada kekurangan sekitar 4 pertemuan lagi. Jadi kita masih ada sebulan. Sebulan berarti 3 minggu karena yang satu ujian ya. Nah, ujian itu saya akan pasti ujiannya akan paralel begitu. Ujiannya akan paralel. Ini ada berapa mahasiswa ini kita yang hadir aja ada oh saya dari tadi nggak start video ya, sudahlah. Eh, ada 41 orang dari tadi antara 40, 41, 40, 41 begitu ya. Ada 41 orang yang berpartisipasi berarti saya anggaplah pesertanya 50 gitu. 50 itu kan panjang. Eh, panjang sekali. Jadi bisa 1 minggu ujiannya 1 minggu. Ya, 1 hari itu 5 sampai 10 orang aja lah. 5 sampai 10 orang itu kalau rata-rata 1 orang 5 menit 10 menit itu juga sudah banyak itu ya, sudah 2-3 jam itu. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, nanti yang dapat duluan ya saya anu aja lah ya, saya random gitu, di random atau apa nanti kesepakatannya. Oke, begitu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang hendak ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, saya mundur 20 menit dari janjinya, harusnya jam 8.40, terus sekarang jam 9, ya nggak apa-apa lah kalau malam mingguan panjang. Nah, malam minggu jam 9 itu masih serasa jam 7. Oke, kalau silakan kalau para mau malam mingguan. Nah, jadi saya tutup pertemuan malam hari ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Tadi masih ada slicer ya, saya harus slicer tadi nggak ketemu. Nah, nanti minggu depan kita bicara slicer sama, jangan lupa ini projectnya mulai sudah di apa diguyur begitu ya. Nah, nanti di bulan awal-awal bulan 6 sudah akan saya tanyakan terus kita mulai untuk ujian. Oke. Baik, sekali lagi apakah ada yang hendak ditanyakan? Kalau tidak ada cukup semuanya. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Oke lah. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Recording stopped.